rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, William Lins, dan juga my brother, Emir Saleh. Yeay! Nah, Mr. Emir Saleh ini dari Resurrection Media Nusantara. Terima kasih atas kerjasamanya, bro. Jadi kita bisa menyampaikan peruntungan tahun 2022 ini per sio, dan juga berdasarkan jam, hari, bulan, dan tahun berkat beliau ini. Karena kalau beliaunya nggak maksa, kayaknya saya tadinya nggak akan buat video ini sama sekali. Ya, tujuan saya membuat ini sebenarnya sejujurnya, saya beberapa tahun yang kemarin itu bilang, ini gue harus gimana sih. Rupanya dengan kawan saya William Lins ini menjadi cukup jelas, dan ini bukan sesuatu yang tahayul. Ini semuanya bisa dipelajari secara sistematik. Am I right, Will? Oh, sistematik dan terstruktur. Very good. Sistematik dan terstruktur. Oke. Jadi betul sekali. Di episode pertama kita sudah memperkenalkan bahwa SEO tiap orang itu ada 4. Di episode ke-1 kita ngomong SEO tikus secara umum dan penempatannya baik di tanggal, tahun, jam, dan hari. Dan di episode sebelumnya kita bicara mengenai SEO kebo. Ya, well, now is SEO macan, ya kan? Yeah, macan. Nah, macan ini ada berapa macam-macan ya, bro? Mau macan kampung, macan kompong, itu kan semua masih macan. Oke. Mau jadi macan seperti apa kalian yang bersio macan? Nah, seperti biasa, kami akan memberikan sedikit pengetahuan. Yang biasanya kami lakukan adalah kami akan melakukan bagaimana nasib atau peruntungan Anda di tahun sebelumnya, karena apapun peruntungan yang dibicarakan di tahun ini tidak mungkin akan terjadi begitu saja tanpa adanya kelanjutan dari kisah yang telah dibuat oleh kita di tahun sebelumnya. Bila mana tahun sebelumnya ternyata Anda belum melakukan hal tersebut, maka bisa dipastikan yang akan dilakukan pada tahun ini akan sedikit lebih susah dibandingkan yang memang tahun sebelumnya sudah melakukan peran hal tersebut. Tahu nggak, bro, kenapa gue bilang peran? Nggak tahu. Karena di tahun 2021, macan itu mempunyai peran sebagai penolong. Jadi banyak sekali orang-orang yang merasa tertolong oleh sio macan. Mereka menjadi pembantu dalam memutuskan dan memecahkan masalah. Bisa jadi masalah di teman-teman, bisa jadi masalah di tempat kerja, bisa jadi masalah di keluarga, bisa juga masalah konflik misalnya antar bawahan. Tapi yang terjadi, mereka mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bahwa yuk damai, atau ini ada masalah, yuk kita pecahkan bersama-sama. Nah, lanjut daripada peran sebagai seorang yang mempunyai kredibilitas bisa memecahkan masalah, tahun ini Anda yang bersio macan akan mempunyai peran baru, yaitu sebagai pemimpin. Jadi tahun kemarin, tahun kemarin udah ngasih tahu nih, ternyata bisa memecahkan masalah. Karena kan pemimpin itu sebenarnya kan adalah pemecah masalah ya. Pemimpin kan salah satunya adalah memberikan arah, memberikan guidance, ya semuanya gitu. Itu kan intinya sama, memecahkan masalah. Dan ketika Anda dilihat bahwa tahun kemarin bisa memecahkan masalah, maka saat ini secara nyata peran pemimpin akan diberikan kepada Anda. Selain pemimpin juga, Anda akan diberikan kemampuan untuk menganalisa lebih detail. Jadi bisa jadi nih, untuk orang-orang yang punya sio macan nih, karena sio macannya sebenarnya kan udah mulai dari bulan 11 kemarin. Jadi bisa dilihat dari akhir tahun sampai dari bulan Januari gitu, mendadak kok terlihat apa-apa itu seperti lebih gampang dipikirkan secara logika. Ibaratnya kita minum vitamin booster, jadi otaknya lebih encer.
Maaf bro. Jadi efeknya itu sebenarnya apakah bisa dibilang setiap tahun itu meskipun belum Imlek, tapi sudah dirasakan dari bulan 11 tahun sebelumnya, gitu ya bro ya? Ya, tergantung, kadang-kadang ada yang di bulan 10, kadang ada bulan 11, kadang ada di bulan 12. Tapi intinya adalah semua kan sebenarnya mainnya energi. Jadi energi itu misalnya energi tahun kemarin kerbau, itu nggak serta-merta tahu-tahu Imlek besoknya ganti sama macan. Nggak seperti itu. Yang terjadi adalah energi kerbaunya menurun dan energi macannya sudah mulai masuk. Nah, dari tahun kemarin itu dari bulan 11 sudah mulai masuk. Kayak inilah kalau teman-teman gue itu kayak DJ, lagu satu puter, terus ini mulai pelan-pelan, lagu berikutnya masuk, gitu bos. Lu musisi bisa aja deh, benar sekali. Tapi kan jadi kelihatannya bersinambungan kan. Jadi orang kadang-kadang kalau ngangeh juga nggak tahu bahwa itu udah ganti lagu. Sampai tahu-tahu udah sampai tengah lagu baru, kok lagunya udah enak nih. So, memang seperti itu. Jadi macan umumnya begitu ya bos ya? Macan umumnya begitu. Dan karena macan tahun ini juga tahun macan, berarti juga lampu sorot lagi ada pada kalian. Lagi dilihat apakah memang secara kasat mata kepemimpinan Anda itu memang benar-benar bagus atau enggak. Jadi kalaupun misalnya kalian ternyata tidak mau mengambil kesempatan ini, tidak mau mengambil peran ini sebagai pemimpin, yang rugi adalah kalian. Karena biasanya apa yang terjadi tahun ini, tahun depan kan dilanjutin. Temanya bisa beda, tapi pasti ada hubungan. Kalau Anda mengambil peran sebagai pemimpin, tahun depan lebih mantap lagi. Karena pemimpin itu kan sebenarnya satu, pemecah masalah, kedua itu adalah pengambil tanggung jawab. Ya. Intinya tahun ini mau nggak Anda mempunyai tanggung jawab yang lebih? Ada orangnya yang apa-apa kan belum apa-apa ngomong, nanti gue lebih capek dong. Nah, kalau begitu bye-bye nasib baik. Yalah. Oh ya. Jangan gitulah rekan-rekan lah. Ini kan apa ya? Kesempatan tidak datang dua kali gitu kan. Ini udah datang ya gas gitu. Betul nggak? Makanya banyak. Saya tidak membicarakan agama tertentu, tapi banyak juga yang menghubung-hubungkan astrologi seperti ini dengan agama. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, kita mengerti pola ini, kita sebenarnya lebih percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama Anda. Karena sekarang bisa dilihat, yang di atas udah memberikan kesempatan untuk kita menjadi pemimpin. Dengan memberikan tanggung jawab. Diambil enggaknya, tetap tangan kita yang milih. Kita nggak milih, jangan nyalahin yang di atas. Yang di atas sudah secara adil memberikan kesempatan kepada setiap umat manusia tanpa mandang lu siapa, gua siapa, warna, suku, nggak peduli. Semua dikasih kesempatan yang sama. Masalahnya adalah, apakah Anda akan mengambilnya atau enggak? Ya. Bagus ya, keren banget. Ya, semuanya laki, perempuan, tua, muda, rata sih. Ya itu ya. Maha adil dan maha bijaksana. Maha adil. Sang Maha Kuasa. Betul. Nah, tinggal kita sekarang secara bijak kita lihat. Kalau misalnya muda gimana, kalau tua gimana, kalau laki-laki gimana, kalau muda, kalau wanita gimana. Ya. Ada perbedaan? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya. Contohnya, kalau kita ngomongin, misalnya masanya di tahun, berarti kan di pergaulan. Ya. Nah, pergaulannya gimana? Kalau misalnya laki-laki, pergaulan misalnya relasi bisnis dan lain-lain. Berarti di antara relasi bisnis itu, Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin yang mana tahun ini Anda ngomong apa, orang banyak dengar. Banyak nurutin Anda. Beda kalau seorang wanita yang memang misalnya ibu rumah tangga, ya berarti mungkin di kelompok arisan, tahu-tahu orang-orang menganggap Anda seorang ibu rumah tangga yang baik.
menjadi sebuah panutan. Jadi bedanya seperti itu. Kecil atau masih muda atau sudah berumur, bedanya juga seperti gitu. Waktu masih muda, mungkin kan di lingkungannya lingkungan sekolah. Tapi kalau sudah tua kan lingkungannya lingkungan kerja lah, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Jadi kita harus melihat ini tuh dari berbagai macam sudut. Ya. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi udah disebutkan untuk tahun seperti gitu, berarti kalau bulan itu akan terjadi di tempat kerja. Jadi ya. tempat kerja, ya. Jadi kalau di tempat kerja, kalau tahu-tahu ada bos yang ngomong, nih gua sekarang lagi pengen ngasih kerjaan lu seperti gini, jangan ditolak, kerjain aja dulu. Mungkin Anda lagi dites sama bos untuk dapat naik. We don't know. We don't know. Karena semuanya pusat perhatian ini ke kita. Nah, biasanya kalau pusat perhatian udah ke kita, biasanya tahun depan kita dapat penghargaannya. Bisa jadi ada pergantian, jadi tahu-tahu posisi atasan kosong. Mereka udah tahu yang bisa dari tahun sekarang ini yang udah ngambil, yang udah ngasih, nunjukin, disiapin. Siap. Ngambil tahun depan. Kalau misalnya tahu-tahu ngomong, tapi nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Karena lain pihak AU nggak bisa. Jangan salah. Kalau kita selalu melihat bahwa semua itu nggak ada jalan, dia nanti akan benar-benar nggak ada jalan. Bisa jadi dipersiapkan secara alam semesta atau sama Yang Maha Kuasa, tahun depan tahu-tahu dipanggil oleh perusahaan lain untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dan bisa karena tahun ini Anda sudah diasah. Mantap kan? Mantap, Bel. Itu dari sisi bulan ya, Bel ya. Sisi kerjaan. Dari sisi tanggal atau hari. Nah, dari sisi tanggal Anda akan dikepoin nih. Kalau misalnya Anda lagi pacaran, banyak teman lagi ngepoin. Aduh, pacaran kemana aja? Lagi pengen tahu kemarin ngapain aja sih, pengen tangan nggak? Aduh, ngapain aja nih? Ini pacaran gimana nih, pacaran lagi gini masih tetap ketemu nggak? Oh, banyak lah, kepo banget, banyak yang ngepoin. Oke. Jadi apakah menjadi pemimpin? Ya, beda aspek ya di sini. Bisa jadi kalau misalnya Anda sudah menikah, Anda akan melihat bahwa pasangan hidup Anda tahun ini menjadi seseorang yang bisa Anda kagumi karena ternyata terlepas dari wanita atau pria ya. Ya. Jadi misalnya kalau ini seorang wanita, dia akan melihat bahwa ternyata suaminya sangat keren ya, bisa mengambil pimpinan gitu. Nah, kalau misalnya ini seorang pria, ya jangan merasa minder juga. Anggap aja bahwa tahun ini istri memegang lebih banyak keputusan karena mungkin keputusannya lebih baik. Dalam artian pemahaman, cara pikirnya lebih bagus, lebih matang daripada kita. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Kalau kita mikirnya malu, kita akan kehilangan kesempatan yang memang sebenarnya diperuntukkan untuk kita, tapi melalui istri kita. Betul. Ya sekarang kayak tadi gue bilang nggak usah malu. Sekarang contohnya aja deh. Ibaratnya lo sama-sama gue tuh pilot di kapal terbang. Kan duduknya kan juga berdua kan. Kan nggak usah malu kalau misalnya gue yang nerbangin pesawat lo, kan pasti kan gue juga ada fungsi lainnya juga gitu kan, sebenarnya kan. Gue pengen lo yang nerbangin. Kalau lo nerbangin, gue bisa tidur. Oke. Kalau gue beda, gue nggak peduli bro. Gue udah percaya sama lo, gue udah yakin lo yang nerbangin aja. Gue makan, gue ngobrol, gue tidur. Nanti kalau udah dekat-dekat, lo baru bangunin gue. Well. Udah mau nyampe. Itu namanya strategic thinking, bro. Exactly. Now, jamnya yang macan. Nah, jam yang macan berarti mungkin bawahan Anda yang tahu-tahu mempunyai sisi pemimpin. Jadi kalau Anda sekarang mikir nih,
gue ini kok ternyata capable, bisa. Jeleknya, karena saya dulu lumayan lama juga di dunia pekerjaan, banyak bos di Indonesia yang tidak suka kalau bawahannya itu lebih hebat. Saya omongkan, rubah. Karena begini, kalau bawahan Anda bisa hebat, bisa bagus, dan sudah cocok untuk menempati posisi Anda, berarti Anda sudah lulus mentransfer ilmu Anda, sehingga Anda juga sudah waktunya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan merasa bahwa dia itu akan nyusul, ngambil posisi kitanya mati. Enggak. Dia ngambil posisi kita naik ke yang lebih tinggi, karena kita juga udah pantas. Sadar. Betul kan? Sodok gitu kan ya, naik gini kan bro ya. Sodok. Walaupun misalnya kita nanti nggak di posisi di perusahaan itu, seperti tadi bilang, mungkin nanti ada perusahaan lain, tapi kita udah tahu, saya bisa mendidik. Dan sebagai atasan, Anda mendidik bawahan sehingga bawahan Anda bisa jadi mandiri, itu kan juga sebenarnya udah berkah. Karena kerjaan Anda juga akan lebih ringan. Betul. Dan yang seperti gua pernah menjalankan ya, Bel, kan nggak gampang gitu loh, Bel. Maaf nih. Apa yang ada di benak gua pindahin ke orang lain, itu kan bukan hal yang mudah kan, Bel, juga kan gitu. Bukan hal yang mudah. Dan orang tersebut berhasil melakukannya kepada bawahannya. Itu kan kerjaan nggak gampang, rekan-rekan. Ya nggak, Bel? Nah, betul sekali. Jadi dulu saya kerja di consumer good pun, saya tidak ngomong apa yang diajarkan oleh salah satu atasan saya itu jelek. Enggak, dia mengajarkan banyak hal, tapi sayangnya begitu saya pintar, nah pikiran buruk masuk, menjegal. Itu yang sebenarnya harus dihilangkan. Sebenarnya kalau nggak kayak gitu, itu banyak sekali kesempatan untuk dia pun naik tingkat. Dengan menjegal bawahan, dia sendiri juga menjegal posisi dia. Karena atasan mikir, berarti bawahan lu nggak ada yang mampu untuk mengisi posisi lu. Iya, jadi lu ngapain lu juga naik, karena lu juga masih bodoh. Mindset kalau lagi. Lu udah bisa ngasih mindset. Kalau lu bisa ngomong, oh ini bagus kerjanya, ini udah bagus. Kalau bosnya ngomong, kalau mereka bagus, gua ngapain punya lu? Itu bosnya ngaco. Kalau lu bisa mendidik bawahan lu ini bagus, berarti sudah saatnya Anda memang naik ke tingkat lebih atas, karena Anda bisa mendidik dan mengajar lebih banyak orang di perusahaan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Itu kan tujuan utama. Bos harusnya melihat hal itu sebagai sesuatu yang wow, gua nggak salah punya orang ini. Melihatnya secara makro ya, secara keseluruhan tuh gimana gitu kan ya. Iya. Kalau saya jadi bos, saya punya satu manajer misalnya, dia bisa ngajarin sampai bawahannya pintar. Bos ini sama saya dinaikin. Karena dengan bos ini dinaikin, berarti nanti dia akan dapat membuat banyak manajer yang bagus, di mana nanti manajer-manajer itu akan membuat bawahannya juga jadi bagus. Perusahaan saya akan lebih berkembang lagi. Saya akan nyimpen orang ini. Wah, pokoknya malu mau apa, asal di sini kita gedein perusahaan ini. Waduh. Rawat, bener-bener ya. Itu bener-bener aset gitu kan. Betul. Betul. Makanya kalau misalnya Anda punya macannya di jam, nah kalau pengen tahu macannya di jam, gimana kalau Anda lahir dari jam 3 pagi sampai jam 5. Jam 4, 5, 9 pagi, berarti Anda punya macan di jam Anda. Menyenangkan. Itu yang harus Anda lakukan. So, rekan-rekan, program ini terlaksana atas kerjasama antara Metalpreneurs dan Resurrection Media Nusantara. Dan program ini dapat diakses melalui YouTube Metalpreneurs atau Resurrection Media Nusantara. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan bahwa mari kita belajar berhidup berdampingan bersama saudara kita, yaitu si COVID-19. Betul kan, Bel ya? Sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya. Jadi kita memang diminta untuk tidak terlalu takut, tapi juga selain tidak terlalu takut, kita masih tetap harus menjaga apa, bro? Ya, selalu lakukan William nambahin 1. Jadi ada 6M. Nggak kepikiran, tapi bener dia. Kita mulai ya.
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Udah 5. Yang 6 apa, Will? Dan makan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Yeay! Baik rekan-rekan, terima kasih. Oh ya, hampir saya lupa. Kalau ingin bertanya langsung kepada William, silahkan mengontak nomor yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Will, thank you very much. Sampai ketemu. Bye-bye. Sehat-sehat selalu ya, Will ya. YouTube, brother. Bye.